Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Suci dan Maha Pengasih, yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin 6 Juli 2020 kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pengantar Raperda APBD tahun 2019. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar Raperda APBD tahun 2019. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami segenap anggota dan pimpinan fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem terhadap pengantar Raperda APBD tahun 2019 ini, menyampaikan keprihatinan yang mendalam akibat pandemi virus COVID-19 yang telah melanda Indonesia, khususnya di Pasuruan ini. Per hari ini terhitung 370 lebih. Semoga Allah mengangkat pandemi ini dengan segera dan para pasien penyandang virus ini segera disembuhkan dan keluarganya juga mendapatkan ketabahan, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami bersikap dan bertindak secara profesional sebagai legislator yang punya wewenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, kami akan menyampaikan poin-poin penting terhadap pengantar Raperda APBD 2019 dari Nasdem. Yang pertama, bahwa penggunaan anggaran tahun 2019 layaknya dapat mengakomodir segala bentuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan secara simultan dan berkeadilan. Berkeadilan di sini harus dilihat dari perspektif tanggung jawab pemerintah daerah sebagai fungsi yang harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Tidak ada lagi ketimpangan sosial yang biasa disebut dengan disparitas sosial. Ini PR besar pemerintah Kabupaten Pasuruan, karena kita dipacu oleh waktu dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan pasar yang semakin cepat. Lalu apa tindakan atau kebijakan real yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini? Poin yang kedua, bahwa banyaknya jalan Kabupaten Pasuruan yang masih rusak juga merupakan bentuk dari biasnya pola kerja pemerintah daerah yang harus segera diperbaiki. Karena nampaknya sangat tak layak jika hanya sekedar urusan jalan saja masih banyak yang mengeluhkan. Belum lagi urusan eksploitasi alam di Kabupaten Pasuruan yang kian berbahana, mulai dari monopoli sumber air untuk perusahaan air kemasan, pertambangan ilegal, dan perusahaan-perusahaan komersil lain yang masih banyak belum memiliki izin. Lalu bagaimana itu bisa terjadi tanpa ada penindakan yang jelas dari pemerintah daerah, mengingat harusnya ada pemasukan pada daerah untuk menambah income daerah? Belum lagi urusan CSR dari sekian banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang kita lihat dari angka pendapatan daerah nampaknya tidak berdampak signifikan bagi Kabupaten Pasuruan. Mohon kami diberikan data atau register pemberian bantuan CSR kepada kami guna fungsi pengawasan. Poin yang ketiga, bahwa keberadaan listrik yang
juga menjadi bagian daripada pemerintah pusat, program pemerintah pusat sampai daerah untuk menerangi Indonesia secara keseluruhan juga sudah diklaim oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sepenuhnya, atau dengan kata lain seluruh pelosok Kabupaten Pasuruan sudah teraliri listrik. Namun kenyataannya masih ada daerah yang masih bermasalah dengan listrik, padahal sangat dekat dengan pembangkit listrik berskala besar Indonesia Power Girko. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi di Kabupaten Pasuruan, padahal pembangkit listrik ini mengaliri beberapa kabupaten lain kecuali masyarakat yang ada di sekitarnya? Bagaimana pemerintah daerah merespon permasalahan ini? Ini gambaran yang ada di Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, dan biasanya ini dikaitkan dengan sengketa atau konflik tanah yang di sana. Padahal ini sama sekali tidak ada kaitan dengan itu. Bahwa kebutuhan listrik sama dengan kebutuhan air. Itu termasuk kebutuhan pokok manusia atau warga negara. Tidak ada kaitan dengan konflik tanahnya. Maka pemerintah Kabupaten Pasuruan juga harus segera mengambil sikap dan kebijakan yang jelas dalam masalah ini. Lebih-lebih, tanggal 20 Juni 2020 kemarin, ada sabotase aliran listrik yang masuk ke wilayah Semendusari Kecamatan Lekok oleh oknum dari institusi militer yang sangat terasa tak elok terjadi. Poin yang keempat, konflik tanah yang menjadi PR Kabupaten Pasuruan juga masih perkasa. Diksi ini dipilih tak lain karena kami menganggap kurang seriusnya pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan hadir untuk membantu masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sudah berpuluh tahun berkonflik dan tak tanggung-tanggung hingga kesengsaraan masyarakat ada di depan mata. Dalih bahwa permasalahan ini menjadi domain pusat adalah tempat alibi dan pelarian yang sangat aman untuk lepas dari tanggung jawab. Namun pada nyatanya ada Perda nomor 12 tahun 2010 tentang tata ruang yang mempersembahkan tanah yang berkonflik, diamini pemerintah daerah ikut menjadi salah satu arus di antara dua belah pihak, sehingga bukan hanya abai terhadap tanggung jawab untuk memikirkan dan memfasilitasi penyelesaian, justru malah menguatkan masalah. Hingga Perda ini dijadikan pijakan atas atau dasar terbitnya PP nomor 68 tahun 2014 yang menguatkan zona militer dan justru semakin memperkeruh masalah. Bukan hanya itu, terbitnya peraturan pemerintah ini pula menjauhkan jangkauan kewenangan daerah dalam menangani. Sayangnya hingga sekarang belum ada itikat baik untuk merevisi, khususnya pada pasal 55 terkait zona militer di Kecamatan Lekok, atau membahas secara terbuka keberadaan Perda yang dinilai sangat krusial ini. Lalu, apakah memang masyarakat yang berkonflik agraria ini sengaja dibiarkan berlarut hingga terjadi korban jiwa berikutnya seperti tahun 2007 di Alas Lokoh, segera dibantu permasalahan tanah ini, segera dibantu permasalahan tanah ini, segera difasilitasi, segera hadir. Mereka butuh kita semua. Mereka butuh kita semua. Yang poin kelima, untuk urusan lingkungan makro harus diselesaikan dengan segera. Namun untuk urusan mikro seperti permasalahan sampah juga tak boleh diabaikan. Mengingat masih terdapat satu tempat pembuangan akhir TPA di Kabupaten Pasuruan yang terletak di Pasuruan bagian barat. Padahal sampah juga menyebar berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan, seperti yang baru-baru ini viral. Satu contoh di Kecamatan Lekok, Nguling, dan Kecamatan Tutur, juga yang tersebar di kecamatan lain. Lalu langkah apa yang sudah atau akan dilakukan pemerintah daerah dengan masalah ini? Kira-kira itu gambaran dan catatan dari kami atas segala kekurangan dalam penyampaian ini semata untuk membangun Kabupaten Pasuruan dan untuk kecintaan kita terhadap pemerintah dan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pandangan umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami fraksi Nasdem mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua guna menjalankan tugas pengabdian kepada nusa dan bangsa sebagai wujud amanat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 6 Juli 2020. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan, Ketua Haji Joko Cahyono SE SH MH, Sekretaris Muhammad Hatta Rifki SE, disampaikan oleh anggota fraksi Nasdem
Eko Suryono SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.